wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat, apa kabarnya hari ini? Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita masih mempelajari tema 6, subtema 2, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Nah anak-anak yang hebat, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah perlu kalian ketahui ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat menyebutkan manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan perilaku masyarakat yang merupakan wujud upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi perbedaan masa pubertas pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Keempat, kalian dapat menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam tari. Dan yang kelima, kalian dapat mencari dan menuliskan unsur-unsur tarian kreasi daerah dengan tepat. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Tolong disimak dan dengarkan dengan baik. Nah anak-anak, tentunya minggu kemarin kalian telah mempelajari salah satu materi tentang hak dan kewajiban. Pak Guru yakin dan percaya kalian sudah memahami dan mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah anak-anak, perhatikan contoh gambar di samping. Nah, gambar di samping ini memperlihatkan anak-anak yang sedang menerima pembelajaran. Nah tentunya anak-anak sudah ketahui bahwa salah satu hak dari seorang anak adalah mendapatkan pendidikan. Dan mendapatkan pendidikan bagi seorang anak ini dijamin dalam undang-undang. Nah anak-anak, pendidikan itu bisa saja didapatkan di sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Tentunya anak-anak sudah ketahui ya bahwa kalau pendidikan yang didapatkan di sekolah, segala bentuk ilmu pengetahuan dan didikan itu didapatkan dari bapak dan ibu guru. Nah, sedangkan kalau pendidikan di rumah itu berasal dari kedua orang tua. Sedangkan pendidikan di lingkungan masyarakat itu bentuk ilmu pengetahuan yang mungkin didapatkan di lingkungan sekitar kita. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar kedua ini juga merupakan contoh hak yang didapatkan oleh kalian ya, yaitu hak mendapatkan kasih sayang. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa yang namanya anak itu berhak mendapatkan kasih sayang, terutama dari orang tua, dari keluarga, maupun dari teman-teman. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa apabila hak tadi itu terpenuhi atau didapatkan oleh kalian, maka akan ada manfaat yang akan dirasakan. Nah, apa sih sebenarnya manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia? Nah, anak-anak perlu ketahui ya bahwa kalian maupun Pak Guru ini merupakan bagian dari warga negara Republik Indonesia. Setiap warga negara ini memiliki hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini anak-anak hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban. Apa saja manfaat yang dirasakan ketika terpenuhinya hak yang dimiliki? Nah, yang pertama, pemenuhan atas hak pendidikan dan pengajaran. Apabila hak ini terpenuhi atau didapatkan oleh setiap anak yang ada di negara kita ini, maka manfaat yang dapat dirasakan
yaitu dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini merupakan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Yang kedua, pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, apabila hak ini juga terpenuhi, maka manfaat yang didapatkan itu terjadinya peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, pemenuhan atas hak perlindungan hukum. Nah, apabila hak ini juga terpenuhi, maka manfaatnya ini terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan, baik berbangsa dan bernegara, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis antar warga negara. Yang keempat, nah ini pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, apabila hak ini juga terpenuhi dan dirasakan oleh setiap warga negara, maka manfaatnya bisa menciptakan kesejahteraan umum. Karena masyarakat yang sehat itu dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Anak-anak yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut terdapat seorang anak dan laki-laki dewasa. Nah, tentunya mereka memiliki perbedaan, terutama perbedaan fisik. Nah, perbedaan lain, anak-anak bisa lihat bahwa pada laki-laki dewasa, ini yang pertama tumbuh kumis, ya, terlihat kumis. Yang kedua, terdapat penonjolan jakun, ya. Yang ketiga, ini tumbuh rambut di sekitar ketiak. Dan yang keempat, otot-otot lebih menonjol dan lebih besar. Nah, ini merupakan dari ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Anak-anak yang hebat, sebagai warga negara, tentunya kita tidak hanya menuntut hak, tetapi kita juga harus ikut serta dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana contoh dalam mempertahankan negara Republik Indonesia pada masa sekarang? Nah, yang pertama, kita turut serta melestarikan budaya daerah yang merupakan akar dari budaya nasional. Yang kedua, berkompetisi dalam meraih prestasi. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Dan yang keempat, menghormati atas sesama serta menaati peraturan yang berlaku. Nah, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, kalian sebagai siswa harus melaksanakan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak tadi sudah melihat perbedaan anak laki-laki dan laki-laki dewasa. Nah, sekarang Pak Guru perhatikan lagi gambar. Di sini terdapat anak perempuan dan perempuan dewasa. Tentunya mereka juga pasti memiliki perbedaan, ya, antara anak perempuan dan perempuan dewasa. Apa perbedaannya? Yang pertama, suaranya melengking, ya, pada perempuan dewasa. Kemudian yang kedua, dada lebih menonjol. Dan yang ketiga, pinggulnya membesar. Nah, ini anak-anak merupakan ciri pubertas yang terjadi pada perempuan.
Dan tentunya masih ada ciri-ciri yang lain. Nanti silakan cari referensi bacaan yang lain ya di buku yang lain ataupun di internet. Nah, anak-anak yang hebat, tentunya kalian sudah mengetahui ya bahwa salah satu keanekaragaman budaya kita di Indonesia adalah tarian. Nah, apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam tarian? Yang pertama, pasti dalam tarian ada gerakan. Yang kedua, dalam tarian pasti ada iringan ya, iringan musik. Unsur yang ketiga, setiap tarian pasti punya tema. Yang keempat, setiap tarian itu memiliki tata busana yang berbeda-beda. Yang kelima, sebuah tarian akan indah tanpa tata rias. Jadi unsur yang kelima, tata rias. Yang keenam, itu ada yang namanya set panggung atau tempat penampilan dari sebuah tarian. Dan yang ketujuh adalah properti yang digunakan dalam tarian. Nah, anak-anak yang hebat, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terus belajar, semangat belajar, dan jangan lupa jagalah kesehatan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.